Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Teman-teman pasti sepakat kalau scene Armin meledakkan pelabuhan Marley adalah scene yang paling epic di episode ke-66. Nah, dari sini Abdikos sempat teringat pertanyaan teman-teman yang belum sempat Abdikos jawab di video tentang ledakan kolosal Titan Bertholdt. Yap, di sana banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya sangat bagus sekali tentang kolosal Titan Bertholdt. Namun karena kesibukan dan otak yang semakin tua, jadi Abdikos kelupain untuk tidak membahas pertanyaan keren dari teman-teman tersebut. Intinya ada 3 hal yang bikin teman-teman penasaran tentang kolosal Titan Bertholdt. Pertama, saat masih kecil, Bertholdt pernah ditugaskan untuk menjebol dinding Maria. Nah, saat berubah menjadi kolosal Titan inilah ada hal yang aneh, yaitu perubahan kolosal Titannya tidak sampai menghancurkan dinding Maria. Padahal saat masih menjadi warrior di Marley, ledakan kolosal Titan Bertholdt mampu menghancurkan markas musuh hingga telak. Berikutnya tentang ledakan kolosal Titan Bertholdt yang kedua, yaitu setelah time skip 3 tahun, Bertholdt kembali ditugaskan untuk meledakkan dinding kedua di Paradis, yaitu dinding Rose. Dan ya, saat itu ada 2 hal aneh yang terjadi. Selain ledakan kolosal Titannya tidak menghancurkan dinding Rose, kolosal Titan Bertholdt juga bisa tiba-tiba menghilang saat akan ditebas Eren. Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Yang ketiga, kenapa ledakan kolosal Titan Bertholdt dan ledakan kolosal Titan Armin punya kekuatan ledakan yang berbeda? Plus ledakan siapakah yang lebih kuat? Berikut pembahasan lengkap dari Abdikos mengenai 3 hal misterius tentang kolosal Titan tersebut. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, kenapa ledakan kolosal Titan Bertholdt tidak menghancurkan dinding Maria? Jawabannya simpel, karena Bertholdt bisa mengatur seberapa besar ledakan kolosal Titannya. Yap, Bertholdt bisa mengatur ledakan dari perubahan kolosal Titannya menjadi sangat besar, setengah besar, atau bahkan hanya menghasilkan ledakan yang kecil. Lalu kenapa Bertholdt mengatur ledakannya saat akan menjebol pintu gerbang dinding Maria? Jawabannya simpel, karena ada Annie yang kelelahan setelah melaksanakan misi membawa Bertholdt dan Reiner sendirian menuju ke dinding. Yap, Bertholdt mengatur ledakannya tidak lain adalah untuk melindungi Annie dan Reiner yang ada di dekatnya. Sebenarnya Bertholdt saat itu bukan tidak meledak, dia tetap meledak namun tidak besar, karena memang Reiner saat itu telah siap dalam wujud armor Titan demi melindungi Annie dari ledakan kolosal Titan Bertholdt. Selain itu, ada hal lain lagi kenapa Bertholdt tidak membuat ledakan super besar saat akan menjebol dinding Maria. Jawabannya adalah agar ledakan kolosal Titannya tidak sampai menghancurkan dinding Maria. Yap, mereka para warrior Marley yang ditugaskan ke Paradis ini sudah tahu kalau di dalam dinding ada wall Titan yang sangat-sangat dihindari oleh mereka, alias tidak berani mereka usik. Sementara saat ditugaskan untuk misi menghancurkan markas musuh, Bertholdt tidak segan-segan untuk menggunakan ledakan super besar dari kolosal Titannya. Ini pernah terjadi saat Bertholdt meledakkan markas musuh Marley dan juga meledakkan wilayah distrik Shiganshina. Sementara untuk ledakan kecil pernah digunakan Bertholdt saat identitasnya terbongkar bersama dengan Reiner. Yap, saat itu memang di samping Bertholdt ada wujud manusia Reiner. Jadi Bertholdt mengatur kualitas ledakan Titannya menjadi sangat kecil, bahkan dia tidak membuat wujud Titan yang sempurna demi melindungi wujud manusia Reiner dan juga demi melindungi dinding yang dia pijak agar tidak sampai hancur. Namun meski begitu, ledakan kolosal Titan Bertholdt masih menghasilkan shockwave yang mementalkan sebagian prajurit Paradis. Berikutnya kita lanjut pembahasan yang kedua. Kenapa kolosal Titan Bertholdt tiba-tiba menghilang saat akan ditebas Eren? Yap, saat penjebolan dinding Rose, tugas ini lagi-lagi diserahkan pada Bertholdt, di mana dia keluar dari dinding Rose untuk menghancurkan gerbangnya. Sama seperti perubahan Titan Bertholdt saat menghancurkan dinding Maria, perubahan Titan Bertholdt saat akan menjebol pintu gerbang dinding Rose juga tidak sampai menghancurkan dinding Rose-nya. Alasannya masih sama, kemungkinan untuk melindungi teman-temannya yang saat itu ada di dalam distrik Frost, dan juga untuk menjaga wall Titan agar tidak sampai hancur dan diketahui kebenarannya oleh penduduk Paradis. Selain itu, tujuan utama Bertholdt menghancurkan pintu gerbang dinding Rose adalah untuk memancing raja asli di dalam dinding yang tidak juga keluar setelah 3 tahun penjebolan dinding Maria, bukan untuk membunuh penduduk sipil di Paradis, apalagi membunuh teman-temannya sesama Kadet 104. Kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah kolosal Titan Bertholdt berhasil menjebol pintu gerbang dinding Rose, Eren yang telah menjelma menjadi prajurit pemberani maju sendirian untuk berniat membunuh kolosal Titan yang segede gaban. Kolosal Titan sempat melawan, namun setelah itu dia menghilang secara misterius. Yap, kenapa hal ini bisa terjadi? Scene ini bukan hanya ada di anime loh, di panel manga juga sama. Kolosal Titan menghilang ketika Eren sedang menebasnya. Nah, kenapa bisa seperti itu, Verguso?
Jawabannya simple, ini adalah kemampuan kolosal titan yang kedua selain explosion, yaitu steaming alias mengukus alias menguap, di mana kolosal titan mampu membakar daging dan tulangnya sendiri untuk menghasilkan uap yang sangat-sangat panas. Armin sendiri menyadari kemampuan ini di chapter ke-91 saat pertempuran di distrik Shiganshina, di mana kolosal titan menjadi sangat-sangat kurus dari tubuh aslinya. Ini karena tubuh kolosal titan secara alami mengeluarkan uap panas yang membakar daging dan ototnya sendiri. Dan jika daging dan otot tersebut telah habis menguap, maka kolosal titan tidak lebih dari sekedar tulang kosong yang tidak bisa bergerak karena tidak ada otot dan tulang. Bertolt sendiri pernah menggunakan kemampuan steamingnya untuk membakar Armin hingga kosong. Yap, di scene tersebut ditampakkan dengan jelas kalau Bertolt mampu mengatur seberapa cepat dan seberapa kuat tubuhnya dalam menguap. Dan saat Armin berhasil dibakar hingga gosong, Bertolt lalu menghentikan uap panasnya yang berakhir dengan tubuhnya yang menjadi super krempeng, sehingga wujud manusia Eren bisa dengan mudah mengeluarkan Bertolt dari tubuh kolosal titan krempeng miliknya. Dari sini muncul pertanyaan baru, di mana saat menguapkan tubuh kolosal titannya di depan dinding Maria, saat itu kolosal titan Bertolt masih menyisakan tulang yang tidak langsung menguap. Sementara saat menguapkan tubuh kolosal titan di depan dinding Rose, tubuh kolosal titan Bertolt benar-benar langsung menghilang tanpa sisa. Yap, kenapa hal ini bisa terjadi? Teori dari Abdikos ini karena pengalaman. Bertolt yang menghancurkan dinding Maria berbeda dengan Bertolt yang menghancurkan dinding Rose. Dia yang menghancurkan dinding Maria hanyalah seorang warrior dari Marley yang sama sekali tidak tahu seberapa berbahayanya Paradis. Namun Bertolt yang menghancurkan dinding Rose adalah Bertolt, sang warrior Marley sekaligus seorang prajurit Paradis terlatih. Dia tahu kalau di dalam dinding ada para survey corps yang sangat berbahaya, bahkan sudah sangat terlatih dalam membunuh para titan. Jadi kalau Bertolt tidak hati-hati seperti saat menjebol dinding Maria, di mana dia hampir saja dimakan oleh titan Dynafridge, maka bisa jadi identitas Bertolt terbongkar dan dia bisa diburu survey corps habis-habisan. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, kenapa ledakan kolosal titan Bertolt berbeda dengan ledakan kolosal titan Armin, dan lebih kuat ledakan kolosal titan Armin atau ledakan kolosal titan Bertolt? Mengenai ledakan yang berbeda, di mana ledakan kolosal titan Armin disertai sambaran petir dari langit. Menurut Abdikos, itu hanya efek melebih-lebihkan dari studio Mappa untuk membedakan ledakan kolosal titan Armin dan ledakan kolosal titan Bertolt. Yap, ledakan kolosal titan Bertolt, baik yang versi Wit Studio maupun versi studio Mappa, keduanya sama-sama tidak diberi efek sambaran petir. Ini hanya cara studio Mappa membedakan ledakan kolosal titan Armin dan ledakan kolosal titan Bertolt. Pertanyaan kedua, ledakan mana yang lebih kuat? Ledakan kolosal titan Armin atau ledakan kolosal titan Bertolt? Dengan sangat yakin dan tanpa ragu, Abdikos mengatakan ledakan kolosal titan Armin lebih kuat daripada ledakan kolosal titan milik Bertolt. Kenapa Abdikos bisa sangat yakin? Berikut penjelasan logisnya. Kita tahu sebelum Bertolt membuat ledakan kolosal titan, saat itu posisinya adalah di udara, di mana shockwave yang menyebar di udara pasti sangat-sangat besar karena tidak terhalang oleh bangunan-bangunan yang ada di distrik Shiganshina. Namun meski begitu, teman-teman bisa perhatikan posisi Erwin. Yap, beliau yang berada di atas dinding Maria atau bisa dikatakan sejajar dengan posisi Bertolt meledak, tidak bergeming dengan shockwave ledakan kolosal titan Bertolt. Bahkan Erwin terlihat tidak mengedipkan matanya saat terkena shockwave ledakan kolosal titan. Yap, seakan-akan Om Erwin ingin mengatakan, "Cih, segitu aja ledakan kolosal titan ente bos, cukup banget." Sementara ledakan kolosal titan Armin, walaupun posisinya saat membuat ledakan kolosal titan ada di bawah, tapi shockwave ledakannya mampu mementalkan Magat, Gabi, Falco, dan tentara Marley. Padahal sudah jelas kalau shockwave ledakan Armin terhalang oleh bangunan-bangunan yang ada di Liberio. Selain itu, jarak ledakan Armin sangat jauh, yaitu dari pelabuhan Marley sampai di alun-alun kota Liberio. Tapi efek ledakannya sangat terasa, bukan hanya manusia yang terpental oleh ledakan kolosal titan Armin. Kapal perang yang bobotnya kalau teman-teman searching di Google sekitar 2000-an ton. Yap, kapal perang seberat itu bisa terlempar ke atas oleh ledakan kolosal titan Armin. Itulah kenapa Abdikos memberi judul video sebelumnya dengan kemunculan kolosal titan bencana Armin Arlet. Dia memang bukan hanya sekedar kolosal titan biasa, melainkan bencana alam bagi para Marley. Abdikos tidak bisa membayangkan kalau Armin dilempar dari atas kapal udara ke Liberio layaknya Bertolt saat berubah. Entah seberapa porak-porandanya Liberio saat itu. Bahkan ada teori yang sedikit liar di Facebook kalau desain kolosal titan Armin memang sengaja tidak diberi telinga karena Armin tidak ingin mendengar jeritan manusia yang kesakitan saat dia menggunakan ledakan kolosal titannya. Subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai salam.